Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayu Widya Saraswati dari kelas R6C ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Judul penelitian yang saya ajukan yaitu penggunaan model reciprocal teaching dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah, Bekasi. Baik, langsung saja. Pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat memaksimalkan potensi dirinya secara maksimal. Melalui pembelajaran, dapat memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan kompleks, dan sikap individualis. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pendidik agar proses perolehan ilmu dan pengetahuan dapat berlangsung, serta terbentuknya sikap dan keyakinan terhadap peserta didik. Menurut Susilawati, tahun 2018, halaman 1. Proses pembelajaran di bidang pendidikan sekolah merupakan pilar utama. Pencapaian tujuan pendidikan nasional sangat bergantung pada proses pembelajaran. Sekolah tersebut mengajarkan berbagai mata pelajaran, salah satunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia, sehingga mata pelajaran bahasa Indonesia ini mempunyai posisi yang strategis dalam kurikulum sekolah, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam kegiatan pengajaran di sekolah. Belajar di sekolah dapat melatih kemampuan bahasa siswa melalui bentuk lisan dan tulisan untuk mengembangkan potensi siswa. Menurut Hidayat, tahun 2016, halaman 2. Dalam hal keterampilan berbahasa, terdapat 4 komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jika seseorang telah menguasai keempat keterampilan tersebut, maka ia dapat dengan mudah mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara lisan maupun tulisan, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas. Ia juga akan menumbuhkan lebih banyak inisiatif dan kreativitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa adalah melalui kegiatan tutur. Menurut Greda, tahun 2020, halaman 3. Keterampilan berbicara sebenarnya sudah berkembang pada masa kanak-kanak. Hal itu tampak dari penambahan kosakata yang disimak anak dari lingkungan semakin hari semakin bertambah pula. Penambahan kosakata tersebut membuat anak-anak mulai berinteraksi, berdialog, serta memberikan informasi atau petunjuk kepada individu maupun anggota masyarakat yang ada di lingkungannya. Menurut Darmawati, tahun 2018, halaman 20. Namun, kenyataannya, pada saat mengikuti pembelajaran di sekolah, siswa sangat sulit dan kurang berani untuk berbicara di dalam kelas. Hal itu tampak dari hasil wawancara dan diskusi dengan guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah, Bekasi. Diketahui bahwa keterampilan berbicara siswa-siswa ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menarik, sehingga siswa banyak yang bosan dan jenuh dalam belajar, dan ini berpengaruh sekali terhadap nilai-nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya ini materi berbicara, masih di bawah standar dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya variasi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam model pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih bersifat konvensional atau masih tradisional dengan kayak metode ceramah saja, sehingga guru ini lebih aktif dalam kelas. Untuk itu diperlukan adanya suatu inovasi dalam mengajar. Seorang guru harus mulai mencobakan suatu model yang bervariasi untuk memicu dan membangkitkan keberanian siswa
serta melatih kemampuan khususnya dalam berbicara. Oleh karena itu, peneliti menawarkan metode pembelajaran reciprocal teaching untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Metode reciprocal teaching ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memiliki tujuan tercapainya hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar mandiri dan siswa mampu menjelaskan temuannya tersebut kepada pihak lain. Menurut Susilawati tahun 2018 halaman 4. Metode pembelajaran ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran haruslah yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus mendukung siswa dalam kelancaran proses belajar, mengajar, dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan. Berangkat dari kondisi tersebut, maka peneliti menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian dengan judul Penggunaan Model Reciprocal Teaching dalam Upaya Meningkatkan Pembelajaran Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 10 di SMA Swasta Syarif Hidayatullah, Bekasi. Berdasarkan latar belakang, maka penulis atau peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, apakah guru di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi menggunakan metode pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran? Kedua, apakah keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi masih kurang? Ketiga, apakah pembelajaran yang digunakan guru kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi selama ini mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa? Keempat, apakah dampak pembelajaran secara konvensional terhadap keterampilan berbicara siswa? Kelima, apakah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi? Kemudian terdapat batasan masalah dan rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat diungkapkan bahwa topik penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu adanya batasan agar permasalahan teliti dan fokus. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Berdasarkan batasan masalah tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi? Kemudian, tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan model reciprocal teaching efektif dalam upaya meningkatkan pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 10 di SMA swasta Syarif Hidayatullah Bekasi. Yang kedua, ada bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini pertama, keterampilan berbicara. Menurut Tarigan tahun 2013 halaman 3 menyatakan bahwa keterampilan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran atau gagasan dan perasaan. Sedangkan menurut Suhendar dan Supinah, dalam Susilawati tahun 2018 halaman 15, keterampilan berbicara adalah sebagai suatu proses komunikasi
Proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran atau bunyi bahasa yang bermakna yang disampaikan kepada orang lain. Berbicara ini merupakan suatu peristiwa menyampaikan maksud, bisa ide, pikiran, atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan atau ujaran sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Dan menurut Murgrave dalam bulan tahun 2016 halaman 12, keterampilan berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Nah, berbicara ini adalah instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraannya maupun para penyimaknya. Menurut Murgrave. Kemudian menurut Tarigan dalam Susilawati tahun 2018 halaman 16, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya lah sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pembicara harus mampu mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengarnya dan harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Dapat aspek-aspek dalam keterampilan berbicara terdiri dari aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Menurut Sri Hastuti dalam bulan tahun 2016 halaman 20-23 mengemukakan bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh para pembicara yaitu aspek pengucapan atau lafal, intonasi, diksi atau pilihan kata, struktur kalimat yang merupakan aspek kebahasaan, sedangkan sikap tenang dan wajar, gerak-gerik dan mimik, volume suara, kelancaran dan ketetapan, kepenguasaan topik, penelaran, dan kesediaan menghargai pendapat orang lain yang merupakan aspek non-kebahasaan. Selain itu, menurut Tarigan Saleh Abbas dalam bulan tahun 2016 halaman 18-20 juga mengungkapkan macam-macam pembelajaran berbicara seperti menerikan ucapan, menceritakan hasil pengamatan, percakapan, mendeskripsikan, pertanyaan, menggali atau eksplorasi, bercerita, berwawancara, dan melaporkan hasilnya, berpidato, dan diskusi. Kemudian, yang kedua, model reciprocal teaching. Menurut Aris Sohimin dalam Susilawati tahun 2018 halaman 18, reciprocal teaching adalah model pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini, siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya. Sementara itu, guru lebih berperan sebagai model yang menjadi fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding itu apa? Scaffolding adalah bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang tahu atau belum tahu. Sedangkan menurut Slavin dalam bulan tahun 2016 halaman 17, reciprocal teaching adalah model pengajaran kelompok kecil yang didasarkan pada prinsip perumusan pertanyaan melalui pengajaran dan pemberian contoh. Guru menumbuhkan kemampuan metakognisi terutama untuk meningkatkan kinerja baca siswa yang mempunyai pemahaman buruk. Lalu terdapat pula menurut para ahli lain yaitu pengertian dari metode reciprocal teaching yaitu salah satu metode pembelajaran yang memiliki tujuan tercapainya hasil belajar siswa melalui kegiatan belajar mandiri dan siswa mampu menjelaskan temuannya tersebut kepada pihak lain. Metode pengajaran ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus mendukung siswa dalam kelancaran proses belajar mengajar dan tercapainya hasil belajar anak yang memuaskan. Itu menurut Darwamawati tahun 2018 halaman 21. Menurut Niken DKK tahun 2019 halaman 43, pembelajaran terbalik atau reciprocal teaching mengutamakan peran aktif siswa dalam pembelajaran untuk mengembangkan pemahamannya dan mengembangkan kemampuan komunikasi
secara mandiri. Penerapan model pembelajaran ini untuk membantu para siswa aktif memberi makna pada kata-kata tertulis dengan atau tanpa kehadiran seorang guru sekalipun. Reciprocal teaching ini merupakan salah satu alat yang bisa meningkatkan keberanian dan memonitor pemahaman siswa. Dalam pengajaran ini, guru dan siswa bergiliran menjadi guru untuk mendorong terjadinya diskusi tentang materi bacaan. Keunikan dalam model pembelajaran reciprocal teaching adalah question generation membuat pertanyaan, clarifying menjelaskan, predicting yaitu memprediksi, dan summarizing merangkum. Mula-mula ditunjuk siswa yang memiliki kemampuan memimpin diskusi. Selanjutnya, secara bergilir, setiap siswa merasakan atau melakukan peran sebagai guru. Setelah sesi perkenalan berakhir, guru menjelaskan kepada siswa mengapa, kapan, dan bagaimana strategi tersebut digunakan. Menurut Niken, DKK tahun 2019, halaman 42. Sedangkan menurut Ajis dalam Susilawati tahun 2018 halaman 20 mengemukakan kelebihan model pembelajaran reciprocal teaching, diantaranya mengembangkan kreativitas siswa, memupuk kerjasama antar siswa, menumbuhkan bakat siswa terutama dalam berbicara, dan mengembangkan sikap. Sementara kekurangannya adanya kekurangan sesungguhan pada siswa yang berperan sebagai guru, pendengar. Siswa yang tetap berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru, serta kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru. Sekian dari proposal penelitian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.